Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya David Rafid dengan NIM 220711011132. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang mata kuliah Hukum Agraria dengan judul Hak Atas Tanah. Oke, kita masuk pada pengertian. Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang meliputi atas permukaan bumi saja. Sedangkan hak mempergunakannya tanah adalah hak yang diberikan oleh negara kepada badan hukum Indonesia dan eksploitasi serta penelitian untuk mengambil manfaat ekonomi dan manfaat-manfaat lainnya dari alam Indonesia yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi yang pada akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung akan mensejahterakan rakyat dan demi terwujudnya kemakmuran secara nasional yang mewilayahi haknya meliputi tanah, tubuh bumi, dan luar angkasa. Kemudian kita masuk pada fungsi. Fungsi sosial hak atas tanah merupakan suatu upaya jaminan pelaksanaan pembangunan yang merata demi kepentingan umum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946 pasal 33 ayat 3. Fungsi sosial tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria merupakan salah satu dari 3 kewajiban yang dibebankan pada setiap pemegang hak atas tanah. Kewajiban yang dimaksud mencakup yang pertama kewajiban menjalankan fungsi sosial hak atas tanah, yang kedua kewajiban memelihara tanah dan memanfaatkan secara baik, yang ketiga kewajiban untuk mengerjakan sendiri secara aktif tanah pertanian. Kemudian di sini juga ada sumber hukum hak atas tanah. Yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3. Yang kedua Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanian Nasional Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanian Nasional nomor 15 tahun 2021 tentang koordinasi penyelenggaraan penataan ruang. Ketiga, ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Keempat, Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Di sini juga ada pencabutan hak atas tanah. Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum adalah merupakan cara yang terakhir untuk memperoleh tanah-tanah yang sangat diperlukan guna keperluan-keperluan tertentu untuk kepentingan umum. Setelah berbagai cara lain melalui jalan musyawarah dengan yang punya tanah, namun menemui jalan buntu dan tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, sedangkan keperluan untuk penggunaan tanah dimaksud sangat mendesak sekali. Kemudian ada juga syarat dalam melaksanakan pencabutan hak. Adapun persyaratan yang harus diperhatikan dalam pencabutan hak atas tanah yaitu yang pertama, bila mana kepentingan umum benar-benar menghendakinya. Kedua, dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut tata cara yang ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan aturan pelaksanaannya. Ketiga, harus disertai dengan ganti kerugian yang layak dan berhak untuk mendapatkan ganti rugi, yaitu yang punya hak. Kemudian ada mekanisme hak atas tanah, yaitu yang pertama dengan acara biasa. Dalam acara biasa, pihak pemohon atau instansi yang membutuhkan tanah menyampaikan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia dengan perantara Menteri Dalam Negeri atau Dirjen Agraria setempat dengan disertai alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan. Yang kedua dengan acara luar biasa. Dalam keadaan mendesak, pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan dengan acara luar biasa atau acara khusus yang memungkinkannya dilakukan secara lebih cepat. Oke, kita masuk pada materi terakhir yaitu kesimpulan. Hukum agraria merupakan keseluruhan norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai berbagai bidang ilmu hukum yang masing-masingnya mengatur hak-hak atas penguasaan sumber daya alam. Pencabutan hak atas tanah merupakan suatu sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga negara demi kepentingan umum, yang di dalamnya terdapat kepentingan bersama rakyat, kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan pembangunan. Untuk kepentingan umum
umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Kehakiman, dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Oke, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.